Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Febriani, NPM 2408260001. Di sini saya akan menjelaskan di blog endokrin and metabolisme. Yang pertama, judulnya itu yaitu urea cycle atau siklus urea. Apa sih siklus urea itu? Siklus urea itu adalah proses biokimia yang terjadi di hati berfungsi untuk mengubah amonia atau NH3 yang bersifat toksik menjadi urea. Senyawa ini umumnya tidak beracun, yaitu yang larut dalam air dan berperan penting sebagai pembawa molekul antara reaksi. Proses ini sangat penting untuk membuang nitrogen hasil pemecahan protein dalam tubuh. Apa sih fungsinya? Fungsi utama dari siklus urea itu, yang pertama itu adalah menghilangkan amonia itu yang dihasilkan dari pemecahan asam amino. Kemudian ada mengontrol kadar nitrogen itu untuk dalam tubuh agar tidak menumpuk dan menjadi racun. Kemudian ada menghasilkan urea, bentuk limbah nitrogen yang aman dan larut yang akan mengeluarkan melalui urin. Siklus ini penting untuk tubuh tetap dalam kondisi homeostasis nitrogen, terutama saat tubuh mengkonsumsi banyak protein atau saat menjadi pemecahan otot. Misalnya di saat kelaparan atau stres metabolik. Lokasi reaksinya itu di siklus Krebs hanya terjadi di sel hati atau hepatosit dan berlangsung di dua bagian sel. Yang pertama itu ada sel mitokondria dan sitoplasma. Di sel mitokondria tempatnya terjadinya itu di dua reaksi pertama, sedangkan di sitoplasma tempat terjadinya tiga reaksi berikutnya. Setelah urea terbentuk, ia akan dilepaskan ke darah, dibawa ke ginjal, lalu dikeluarkan lewat urin. Untuk menjalankan siklus ini, tubuh juga membutuhkan beberapa substrat utama, yang itu ada amonia NH3, ada karbon dioksida atau CO2, ada aspartat, lalu ada ATP. Tanpa bahan-bahan ini, siklus tidak bisa berlangsung. Tahap reaksinya itu ada 5 langkah. Yang pertama itu ada di mitokondria. Amonia ditambah CO2 ditambah 2 ATP lalu menjadi karbamoil fosfat. Enzimnya itu CPS1. Langkah ini adalah titik kontrol utama, memerlukan aktivator NAG. Di langkah kedua di mitokondria itu ada karbamoil fosfat ditambah ornitin menjadi citrulline. Enzimnya itu OTC. Kemudian citrulline ini lalu berpindah ke sitoplasma. Di langkah ketiga di sitoplasma, citrulline ditambah aspartat ditambah ATP menjadi argininosuccinate. Enzimnya itu ASS. Kemudian di langkah keempat itu di sitoplasma, argininosuccinate itu menjadi arginin dan fumarid. Enzimnya itu enzim ACL. Kemudian itu fumarid ini bisa masuk ke siklus Krebs. Di langkah kelima di sitoplasma, arginin menjadi urea dan omitin. Enzimnya itu arginin. Ornitin ini kembali ke mitokondria untuk mengeluarkan siklus.
Lalu ada enzimnya. Yang pertama itu ada CPS1, yaitu untuk enzim pertama dan pengatur utama. Kemudian ada OTC, yaitu untuk membentuk citrulline. Kemudian ada ASS, itu untuk menyatukan citrulline dan aspartat. Kemudian ada ACL, yaitu membelah arginosuksinat. Terus ada arginase, yaitu untuk memecah arginin menjadi urea dan omitin. Setiap enzim bekerja spesifik dan teratur. Bila salah satunya terganggu, proses pembuahan nitrogen akan terganggu. Sumber peran nitrogen itu digunakan untuk membentuk urea berasal dari amonia bebas, yaitu NH2, itu dari reaksi deaminasi urea deaminasi asam amino. Kemudian ada aspartat, itu menyumbang gugus amino tambahan, sedangkan karbon dan oksigen dalam urea berasal dari CO2. Maka urea memiliki 2 atom nitrogen, satu dari amonia dan satu dari aspartat. Siklus urea diatur agar aktif hanya saat tubuh membutuhkan.